Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Saat ini ya Tuhan, kami membuka hati kami untuk mendengarkan firman. Kami mohon Allah Roh Kudus yang sudah menginspirasikan firman-Mu juga memberikan kami pencerahan sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita masing-masing, dan saya mengajak kita untuk membaca dari Injil Matius pasal 11 ayat 16 sampai 19, lalu disambung ayat 25 sampai dengan ayat 30. Matius pasal 11 ayat 16, demikian firman Tuhan. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menarik. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang kita bisa berjumpa lagi, dan secara khusus di awal bulan Juli ini kita mendengarkan firman Tuhan lagi yang tentu akan meneguhkan iman kita. Dan hari ini ada tema yang sudah ditetapkan, yaitu izinkanlah Tuhan menuntun hidup kita. Izinkanlah Tuhan menuntun hidup kita. Itulah tema yang sudah ditetapkan oleh PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak bisa dipungkiri bahwa hidup di dunia ini penuh dengan pergumulan. Pergumulan ada karena adanya berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentu selama kita masih hidup di dunia, pastilah akan ada pergumulan. Nanti di surga tidak ada lagi pergumulan ya. Namun bagaimana seseorang memandang atau menghadapi pergumulan? Ada dua cara pandang. Yang pertama, berpikir positif. Masalah dimaknai sebagai suatu ujian yang harus diselesaikan dengan baik, sehingga akhirnya dia bisa naik kelas atau naik level secara rohani. Tapi yang kedua, ada yang berpikir secara negatif. Masalah dimaknai sebagai sesuatu yang menghancurkan, dan karena itu harus dihindari. Saudara-saudara, jika masalah dipandang sebagai sesuatu yang negatif, maka memang hal itu bisa membuat seseorang menjadi frustasi dan mencari pelarian. Bahkan bisa menghakimi atau menyalahkan orang lain, yang akhirnya akan membangun tembok pemisah ataupun perselisihan antara satu dengan yang lain. Maka Yesus pernah berkata, janganlah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui. Saudara, hal seperti ini menjadi realita di dalam kehidupan sehari-hari.
Maka karena itulah tema ini menjadi penting. Izinkanlah Tuhan menuntun hidup kita, maka agar lebih peka terhadap pimpinan Tuhan. Firman Tuhan ini akan menolong kita bagaimana menjalani kehidupan kita hari demi hari. Ada beberapa hal penting yang akan saya sampaikan berkaitan dengan firman Tuhan hari ini. Pertama, mengapa kita membutuhkan tuntunan Tuhan? Dan yang kedua, bagaimana hidup dalam tuntunan Tuhan? Dan yang ketiga terakhir, apa berkat hidup dalam tuntunan Tuhan? Tiga hal ini menjadi pertanyaan yang mendasari setiap garis besar yang akan kita dengarkan. Nah, mari kita perhatikan saudara. Pertama, mengapa kita membutuhkan tuntunan Tuhan? Dari segi manusia, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa pada dasarnya kita adalah ciptaan yang terbatas. Sudah terbatas, kemudian jatuh ke dalam dosa. Maka dalam kondisi yang demikian, manusia diperhadapkan dengan berbagai pergumulan. Baik itu pergumulan dalam mencari nafkah ataupun dalam pekerjaan. Kalau kita baca dalam Kejadian 3 ayat 19, ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan berkata bahwa kau akan berpeluh, kamu akan bersusah payah untuk mencari nafkah. Dan kemudian juga akan bergumul melawan dosa, bergumul melawan iblis. Saudara yang terkasih Tuhan, di dalam Matius pasal 11 ayat 28, Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Artinya, karena dosa, manusia berada di dalam keletihan, berada di dalam kelesuan. Manusia mengalami beban berat. Manusia sudah tidak berdaya karena dosa. Manusia kemudian di dalam perjalanan hidupnya, memang kita melihat ada proses secara progresif. Akhirnya Tuhan juga memberikan hukum-hukumnya. Ada hukum Taurat, tetapi ternyata hukum Taurat pun rasanya membebani umat Tuhan, karena memang tidak seorang pun yang sanggup untuk melakukannya secara persis. Saudara, dosa sudah membuat manusia mengalami kematian rohani, sehingga banyak manusia yang hidup di dalam kesesatan. Dosa sudah merusak seluruh aspek kehidupan manusia, sehingga manusia cenderung egosentris, hidup berpusat kepada diri sendiri, berpusat kepada keinginan dagingnya, keinginan mata, bahkan keangkuhan hidup. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam konteks bacaan kita Matius pasal 11, kalau kita membaca dari awal, maka di sana kita melihat Yesus sedang mengecam beberapa kota seperti Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Karena apa? Mereka sudah mengalami kasih Tuhan. Mereka sudah melihat bagaimana kuasa Tuhan. Tetapi ternyata hal itu tidak membuat mereka sadar, tidak membuat mereka bertobat. Maka Yesus mengecam kota-kota itu dan berkata bahwa ternyata Korazim, Betsaida, Kapernaum tidak lebih baik dibandingkan dengan Tirus, Sidon yang disebut sebagai kota kafir. Tidak lebih baik daripada Sodom dan Gomora. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah kondisi manusia yang sudah dikuasai oleh dosa. Tapi mungkin kita bertanya, bagaimana dengan orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, yang sudah di dalam Tuhan? Apakah masih tetap mengalami pergumulan? Saudara-saudara, orang-orang yang sudah percaya pun, termasuk saudara dan saya, tentu tidak lepas dari yang namanya persoalan, pergumulan hidup tiap-tiap hari. Kita yang sudah dalam Kristus pun masih bisa dicobai dengan berbagai keinginan. Orang percaya masih tetap menghadapi pergumulan hidup, keinginan daging, keinginan mata, gangguan hidup. Itu juga yang dialami oleh Yohanes Pembaptis kalau kita baca dalam bagian ini. Dia seorang nabi Tuhan, tapi dia juga diperhadapkan dengan pergumulan.
Saudara, tidak seorang pun dari antara kita yang bebas dari pergumulan selama kita masih ada di dalam dunia yang fana ini. Jadi kita melihat bahwa kita membutuhkan tuntunan Tuhan karena memang kita semua terbatas. Tapi dari segi Tuhan, kita membutuhkan Tuhan karena Dia adalah Bapa kita. Dia adalah gembala kita, Dia adalah guru yang agung, Dia adalah raja yang penuh kuasa, Dia adalah raja yang penuh kasih, yang sanggup memberikan jaminan pertolongan, jaminan kemenangan. Dia adalah Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi Dia. Saya kira ayat ini terkenal ya, Roma pasal 8 ayat 28. Jadi mengharapkan tuntunan dari sesama manusia, kita pasti gagal. Karena memang manusia terbatas. Apalagi kalau orang buta menuntun orang buta, itu lebih parah lagi. Maka jangan pernah percaya kepada ilah lain. Jangan pernah percaya kepada Allah lain. Jangan percaya kepada paranormal. Jangan percaya kepada ramalan-ramalan yang sifatnya spekulasi. Hati-hatilah. Firman Tuhan berkata, ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Akibatnya fatal, maut ataupun kebinasaan. Jadi, saudara-saudara, mengapa kita membutuhkan tuntunan Tuhan? Pertama, dari segi manusia, karena memang kita sangat terbatas, kita lemah. Tapi dari segi Tuhan, kita mengenal bahwa Dia Tuhan yang penuh kuasa, yang sanggup untuk menuntun setiap langkah kita. Pertanyaan kedua, bagaimana hidup dalam tuntunan Tuhan? Hidup dalam tuntunan Tuhan berarti yang pertama kita harus memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dalam Matius 11 ayat 28 dimulai dengan ungkapan marilah kepadaku. Marilah kepadaku. Ini merupakan ajakan Sang Juru Selamat. Panggilan yang penuh kasih. Dan seharusnya kita meresponi panggilan ini dengan sukacita. Dia yang berinisiatif memanggil manusia yang berdosa untuk datang kepadanya. Namun demikian, jikalau kita baca bagian ini, mereka tidak berespon kepada panggilan itu. Mereka menolak Yohanes Pembaptis, tapi mereka juga menolak Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka agar seseorang dapat memiliki iman secara pribadi, dia harus sungguh-sungguh mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia menerima bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Dia datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati, dengan rasa hormat, dan mau mengakui segala dosa yang disebut di sini sebagai beban berat yang mengikat dia selama ini. Maka pengakuan yang jujur, saudara-saudara, itu akan menghasilkan pengampunan yang suci. Pengampunan membuat seseorang memiliki status yang diubahkan, memiliki status yang baru, menjadi anak-anak Allah. Ketika saudara dan saya sudah menjadi anak-anak Allah, maka hendaklah hidup kita siap dipimpin oleh Allah, karena memang Dia adalah Bapa kita, Dia adalah Tuhan kita. Bapa tidak mungkin mengarahkan anak-anaknya ke jalan yang lain, yang berbeda dengan jalannya sendiri. Maka berjalan bersama dengan Tuhan itu membutuhkan iman yang sungguh-sungguh, kebergantungan total kepada Dia. Tapi yang kedua, saudara, iman haruslah menuntun kita kepada ketaatan. Ketaatan kepada Tuhan, ketaatan kepada tuntunannya. Jika kita berkata aku orang beriman tetapi tidak memiliki ketaatan, itu pasti adalah iman yang palsu. Itu bukan iman yang sejati. Dalam ayat 29 dikatakan di sana, pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Kuk dihubungkan dengan tugas yang akan diemban, yang akan kita laksanakan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan. Memang tidak mudah.
Akan tetapi juga saudara, tidak berat jikalau disertai dengan ketaatan atau kepatuhan kepada Tuhan. Akan menjadi berat jikalau kita mengadakan perlawanan. Ada contoh banyak di dalam Alkitab. Katakanlah salah satu Abraham. Ketika Abraham dipanggil, dia meninggalkan zona aman, ya, zona nyamannya, kampung halamannya. Dia dipanggil ke tempat yang baru yang dia belum tahu. Ini tidak mudah. Tetapi ketika dia memiliki iman dan ketaatan, kita tahu bahwa akhirnya Tuhan menuntun dia sampai kepada tujuan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus mengharapkan agar murid-muridnya hidup dalam iman, hidup dalam ketaatan kepada tuntunan Tuhan, agar mereka bisa berhasil di dalam mengemban misi yang Tuhan sudah percayakan kepada mereka. Demikian juga saudara dan saya yang sudah mengaku, percaya dan menerima Kristus, maka hendaklah kita memiliki iman dan ketaatan hanya kepada Kristus. Percaya bahwa Dia akan menuntun kita dalam menjalankan semua misi, dalam menjalankan semua tugas yang Dia percayakan. Sekalipun ada tantangan, ada persoalan, ada pergumulan, tapi yakini bahwa Dia akan menyertai kita sampai kepada tujuan yang kekal. Dan yang terakhir, saudara-saudara, apa berkat hidup dalam tuntunan Tuhan? Saudara, tentu tidak asing bagi kita, ya. Kita semua sudah mengingat atau mungkin juga sudah hafal Matius 6 ayat 33 yang juga disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jika kita melihat perjanjian lama, sebenarnya rumusnya juga sama. Ketaatan mendatangkan berkat. Itu terus diulang-ulang di dalam perjanjian lama. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Itu salah satu ayat dalam Yeremia pasal 17 ayat 7. Kita meyakini bahwa ketika kita mengutamakan Tuhan, hidup dalam pimpinan Tuhan, kehidupan kita pasti diberkati. Amin. Amin, ya. Namun perlu kita garis bawahi, saudara-saudara, bahwa motivasi kita yang terutama adalah memuliakan Tuhan. Motivasi kita yang terutama adalah menyenangkan Tuhan. Dengan cara bagaimana? Bergaul karib dengan Tuhan, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, memiliki ketaatan yang penuh kepada kehendaknya. Yesus berkata bahwa setiap orang yang mengikut Tuhan, kepadanya akan dinyatakan rahasia terbesar. Apa itu rahasia terbesar? Ini bicara tentang surga, bicara tentang keselamatan di dalam Dia. Dan dikatakan di sana, aku bersyukur kepada Tuhan, kepada Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena Dia menyatakan kepada orang-orang kecil yang tidak dianggap. Tetapi itulah rahasia yang dinyatakan, bahwa setiap orang yang sungguh-sungguh percaya, yang menerima Dia, kepadanya akan diberikan kepastian keselamatan. Yesus juga berkata, aku akan memberikan kelegaan. Apa yang dimaksud dengan kelegaan? Tuhan akan memberikan ketenangan, akan memberikan penghiburan, akan memberikan rest, istirahat yang tenang. Ada kesegaran di dalam Tuhan, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kepuasan di dalam Tuhan. Jadi kita tidak akan mendapatkan kelegaan, kepuasan di luar Tuhan. Kalaupun orang berkata dia puas di luar Tuhan, itu pasti kepuasan yang palsu. Itu kepuasan yang semu. Tapi kepuasan yang sejati, kelegaan yang sesungguhnya, hanya ada di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Maka bagi kita, saudara-saudara, sekalipun pergumulan sehari-hari masih ada, kita tidak akan goyah lagi. Tadi kita bernyanyi, ya, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ketika kita sungguh-sungguh berserah kepada Dia, maka di sana akan ada kepastian kemenangan. Saudara pasti sudah sering mendengarkan ilustrasi tentang tapak kaki, ya. Ya, dalam ilustrasi itu dikatakan bahwa ada seorang yang berjalan di dalam kesendiriannya, menjalani jalan yang baik
dengan pemandangan yang indah di tepi pantai, dia sangat senang. Tapi ketika dia menoleh ke belakang, kok dia lihat ada 2 pasang telapak kaki. Dia berpikir, loh, saya jalan sendiri, kenapa ada sepasang telapak kaki yang lain? Lalu ada suara yang berkata, anakku, ketahuilah ketika engkau berjalan, aku menyertai engkau. Itu suara dari Roh Kudus yang menyadarkan dia bahwa ternyata dia tidak jalan sendiri. Tuhan selalu menyertai setiap langkahnya. Maka dia bersukacita. Dia terus berjalan menyusuri pantai. Dengan sukacita dia terus berjalan. Tapi tiba saatnya dia harus melewati pantai yang indah. Dia harus melewati batu-batu, kerikil-kerikil yang tajam. Ada tantangan, kesulitan untuk bisa melewati perjalanan itu. Dia mulai dilanda ketakutan, kekhawatiran, karena ada tantangan, ada persoalan. Dia melihat ke belakang. Dia melihat tinggal sepasang telapak kaki. Lalu dia kaget, berpikir, Tuhan sudah meninggalkan saya. Di mana Tuhan? Lalu ada suara yang berseru, yang berkata, anakku, ketahuilah bahwa telapak kaki yang satu itu, yang sepasang itu bukanlah telapak kakimu, tapi itu adalah telapak kaki Tuhan. Ketika engkau berjalan dalam kesulitan, ketika engkau dalam pergumulan yang berat, aku sementara menggendong engkau. Akhirnya dia pun sadar bahwa ternyata Tuhan menyertai dia, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, dalam keadaan sukacita maupun dalam keadaan ada tantangan, penderitaan, pergumulan. Saudara, ilustrasi itu menyadarkan saya, menyadarkan kita sekalian bahwa Tuhan sekali-kali tidak pernah membiarkan saudara dan saya. Amin. Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia akan menuntun setiap langkah kehidupan kita. Dia akan memimpin kita sampai kepada tujuan yang kekal. Saudara yang tersentuh Tuhan, inilah berkat-berkat yang agung, yang mulia, berkat-berkat rohani yang tidak mungkin kita dapatkan dari manusia, tidak mungkin kita dapatkan dari dunia ini, tidak mungkin kita dapatkan dari si iblis, si penipu itu, tapi hanya kita dapatkan dari Tuhan kita, Tuhan yang hidup, yang berkuasa, Tuhan yang kita kenal melalui Kristus Yesus, Juru Selamat satu-satunya. Maka terhadap semua berkat ini, kita harus senantiasa bersyukur, saudara-saudara. Kita harus merendahkan hati, tapi jangan lupa kita berbagi, kita bersaksi tentang berkat-berkat Tuhan selagi masih ada kesempatan. Beberapa saat yang lalu ada lagu yang sangat viral, ya. Hidup ini adalah kesempatan. Selagi masih ada kesempatan, mari kita hidup menjadi berkat. Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, izinkanlah Tuhan menuntun hidup kita. Maka kita akan dibentuk oleh Tuhan. Kita akan dipakai sesuai dengan kehendaknya, menjadi alat untuk kemuliaannya, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mohon supaya Allah Roh Kudus menolong kami, bukan hanya mendengar, tapi kami dapat mengingat, menghayati, serta melakukan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami terus bergantung kepada pimpinan Tuhan. Kami terus percaya bahwa Tuhan akan menuntun kami di jalan yang benar, sampai kami masuk ke dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.